Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para muslimah, sahabat keluarga? Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini masih dalam bulan Syawal, kita dipertemukan Allah kembali ya lewat dunia maya ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dicukupkan oleh Allah segala sesuatunya, dan pada saat kita mendapatkan kenikmatan sehat, maka itulah salah satu kenikmatan yang betul-betul harus kita syukuri ya, terutama di dalam masa pandemi ini ya. Dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, dan pasca Ramadan ini ya, kita menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa sebagaimana Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa tujuan daripada kita berpuasa adalah kita menjadi orang yang bertakwa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para muslimah, sahabat keluarga, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan materi ya sesuai dengan tema pada minggu ini, yaitu bagaimana kita menerapkan prinsip cinta di dalam keluarga. Tema ini adalah satu tema kelanjutan dari tema yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita memutuskan kesalahan tali pengasuhan ya. Di tema tersebut saya sudah menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada kita di masa lalu, dengan siapa kita dilahirkan ya, lalu bagaimana orang tua cara mendidik kita ya, itu adalah merupakan takdir Allah ya, merupakan takdir Allah yang harus kita terima ya. Maka ketika sekarang kita mendidik anak-anak kita punya keluarga, maka pola pengasuhan yang kita lakukan pada anak-anak kita itu adalah merupakan tanggung jawab diri kita sepenuhnya ya, sehingga kekeliruan ya yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tua kita pada kita ya, kita maafkan ya, karena kita tidak tahu secara pasti apa yang pernah terjadi pada orang tua kita ya. Dan sesungguhnya segala hal yang kemudian kita lakukan tidak akan pernah membalas seluruh kebaikan orang tua yang telah orang tua berikan untuk kita, mendidik kita dari kecil hingga dewasa ya. Nah, dengan kesadaran ini maka saya mengajak para ibu muslimah semua ya untuk segera berbenah diri, memberikan pola pengasuhan yang merujuk ya, pola pengasuhan yang berkualitas. Dan tentunya sebagai seorang muslimah, bahwa pola pengasuhan yang berkualitas itu tentunya merujuk pada petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena kedua inilah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, dan jika kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman ya di dalam surat A'rad ayat 11 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada daripada diri mereka. Ya, kita sudah sering familiar dengan ayat ini ya. Dan di masa pandemi sekarang adalah saat kita untuk merenungkan kembali ya, untuk merenungkan kembali sedalam apa cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita ya. Karena semua orang tua ya, ayah dan bunda, jika ditanya apakah mencintai anak-anaknya, tidak ada yang menjawab saya tidak mencintai ya. Mereka menjawab ya kita mencintai pasangan kita mencintai anak-anak kita ya. Dan kalau orang yang mencintai, maka sesungguhnya ketika ia berdekatan ya, dia akan senang. Jadi orang yang mencintai itu
selalu ingin untuk berdekatan dengan orang yang ia cintai gitu ya. Dan berat rasanya ketika kita berpisah, ya, maunya berdekatan terus, ya. Nah, tapi tidak sedikit para orang tua ya di masa pandemi ini yang sebagaimana kita tahu bahwa lembaga-lembaga pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan itu meliburkan dalam pengertian sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajarannya, tetapi dilakukan dengan cara home learning ya. Dan di situ para orang tua yang berperan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sejak bulan Maret, April, Mei, Juni ya, tidak terasa sudah memasuki 4 bulan. Banyak yang sudah bertanya gitu ya, kapan sih sekolah ini masuk gitu ya. Kalau bisa masuk deh secepatnya gitu ya. Kita pusing gitu loh ya, kita pusing harus harus mengajar anak-anak kita di rumah ya. Nah, keluhan-keluhan itu memang muncul ya, dan saya kira keluhan itu juga tidak sepenuhnya kemudian bisa disalahkan pada orang tua ya, karena memang selama ini banyak orang tua yang tidak diedukasi ya, tidak diedukasi yang sesungguhnya itu harusnya menjadi tanggung jawab negara ya. Seharusnya menjadi tanggung jawab negara, diberikan informasi bagaimana mereka para ibu yang di dalam konsep Islam itu sebagai pendidik yang pertama dan utama harus dibekali pengetahuan maupun keterampilan agar mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik ya. Nah, kenapa ada keluhan seperti itu gitu ya, kapan ini sekolah masuk ya biar anak saya itu belajar sama gurunya gitu ya. Nah, karena mereka ya mungkin banyak sekali kendala-kendala pada saat mendidik anak-anaknya di rumah, belajar ini belajar itu ya, dan ketika sekolah pun memberikan sebuah program ya, memberikan program kepada orang tuanya untuk bisa diberikan kepada anaknya ya, mereka juga bertanya kenapa mesti saya gitu ya. Kalau guru saja mengajar hanya satu mata pelajaran katakanlah seperti itu, sekarang orang tua mendadak tiba-tiba ya harus mengampu semua mata pelajaran ya. Nah, kalau berbicara tentang ini maka memang pasti nanti erat kaitannya dengan kurikulum pendidikan di negara kita ya. Tetapi ketika kita para orang tua, ibu terutama ya, kita merasa berat untuk mendidik anak-anak kita merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak kita, maka pertanyaannya adalah, betulkah kita mencintai mereka? Betulkah kita mencintai anak-anak kita? Ya, dan memang tanpa sadar saat ini banyak orang tua yang sudah terlenakan oleh sekolah ya. Slogan sekolah dan orang tua adalah partner yang seharusnya bekerja sama. Faktanya yang terjadi adalah banyak sekolah yang mengambil tanggung jawab ya, dan orang tua itu hanya sebagai pelengkap dari prosesnya ya. Bahkan ada yang membatasi diri, mereka hanya sebagai pemberi dukungan finansial saja ya. Berbagai alasan memang banyak dikemukakan ya. Ada yang karena tidak sempat, sibuk bekerja, ada yang karena merasa ilmunya kurang ya, sudah capek melakukan banyak pekerjaan, jadi banyak sekali alasannya ya. Dan dalam hal ini memang orang tua dipaksa untuk menjadi guru ya, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Dengan adanya COVID-19 ini, salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa kita sekarang ya, terutama para ibu, belajar untuk menjadi guru untuk anak-anak kita sendiri ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini belum ada kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yang awalnya kita perkirakan 2 bulan itu selesai, ternyata sekarang sudah memasuki hampir 5 bulan ya, masih berlangsung. Dan ada prediksi bahwa home learning ini masih berjalan sampai kurang lebih 6 bulan ke depan, artinya sampai akhir tahun 2020. Jadi bayangkan ya para ibu, jika sekarang kita merasakan bahwa dalam beberapa bulan saja mendidik anak-anak kita sebagai beban, lalu bagaimana 6 bulan ke depan ya. Nah, tentu kita harus berbenah diri, harus mengevaluasi daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah, kita semua para ibu insya Allah kita bisa melewati wabah ini ya. Karena apa? Ya karena begitu besar sekali pengorbanan dari masa pandemi ini.
uang, waktu, tenaga, bahkan nyawa ya, bahkan nyawa. Banyak yang sudah dikorbankan, banyak yang sudah dikorbankan ya, agar kita bisa melalui pandemi ini ya. Jadi saya berharap bahwa situasinya sesulit apapun ya, katakanlah seperti itu, kita harus tetap optimis, dan insya Allah kita berhasil menjadi pemenang. Apa yang maksud dengan menjadi pemenang? Bahwa kemudian kita menyadari siapa diri kita, apa peranan kita sebagai hamba Allah, apa peranan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita, dan apa peranan kita juga ketika kita menjalani profesi kita masing-masing. Ya, bahkan jika direnungkan lebih dalam, COVID-19 ini adalah takdir dari Allah, dan dalam kacamata iman, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik ya, sehingga pasti ada satu maksud atau tujuan ya dari pandemi ini untuk kita, dan kita harus sampai pada perenungan apa sih sebetulnya tujuan Allah ya menimpakan COVID-19 ini bagi kita sebagai seorang ibu, bagi kita juga sebagai bagian dari keluarga ya, keluarga kita, lalu juga bagi negara dan dunia kita ya, karena namanya pandemi berarti menimpa banyak negara ya, menimpa banyak negara di dunia ini ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita jawab dengan jujur ya. Bagaimana kita sebelum masa pandemi, lalu pada saat masa pandemi, dan apa rencana kita pada pasca pandemi ya. Kita harus sampai bisa mengevaluasi itu semua ya. Jadi kita harus mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, dan kita nanti bisa melihat bahwa mudah-mudahan kita semua menunjukkan perubahan ya, yang ke arah yang lebih baik ya. Karena coba kita cerna ya, kita renungkan. Sebelum pandemi tidak sedikit ada orang tua, ada ayah ya yang harus berangkat bekerja di saat anak-anaknya belum bangun. Lalu dia harus kembali pada saat anak-anaknya sudah tidur. Lalu seorang ibu mengantarkan anaknya ke sekolah, setelah itu melakukan aktivitas di rumah, menjelang sore menyambut anak ya, ketika semua berkumpul di dalam rumah ya. Tidak ada satu aktivitas misalnya bertanya tentang apa pengalaman anak, apa yang menjadi kendala mereka di sekolah, apa perasaan mereka, adakah informasi-informasi yang keliru yang diperoleh oleh anak ya. Jadi semua bergulir setiap hari. Dan tanpa sadar, keluarga kita itu menjadi keluarga yang ibaratnya ada tapi tiada ya. Jadi kebersamaannya hanya secara fisik, tetapi tidak ada satu proses pendidikan di dalamnya ya. Bagi saya sendiri, saya memperoleh hikmah ya. Pada saat saya sebelum pandemi, saya sebagai seorang yang harus mengemban amanah mengelola 2 sekolah ya. 2 sekolah yang itu jaraknya cukup jauh. Saya tinggal di Tangerang, sementara sekolah yang saya kelola itu di Bekasi, sehingga harus pulang pergi Tangerang Bekasi ya. Nah, terkadang ketika pulang ke rumah dalam keadaan lelah sehingga kalau sudah lelah seperti itu ya, saya minta pada suami, udah deh makannya kita beli aja gitu, saya udah kelelahan gitu. Tapi di masa pandemi ini ya suami saya merasa senang sekali ya. Beliau berkata bahwa mama sekarang jadi full ibu rumah tangga ya. Karena apa? Karena beliau bisa menikmati setiap hari masakan hasil olahan saya ya. Jadi itu salah satu contoh hikmah yang sederhana ya, yang sederhana yang saya sendiri bisa rasakan ya. Kemudian saya juga belajar untuk mulai mengatur waktu kembali ya, karena anak-anak yang pada saat kecil bersama dengan saya, lalu sekarang mereka sudah dewasa karena work from home, jadi harus di rumah ya. Kita sama-sama nih bagi tugas, siapa yang menyapu, siapa yang ngepel, siapa yang mencuci pakaian, siapa yang menjemur, siapa yang memasak. Jadi manajemen itu kembali saya lakukan ya. Nah, jadi Bu, para muslimah sahabat keluarga, intinya adalah dalam melewati masa pandemi ini, dalam sekeluarga keluarga kita harus menguatkan kekokohan ya. Kita harus menguatkan kekokohan keluarga, dan salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip cinta ya. Sehingga dengan harapan apa? Pasca pandemi ini kita menjadi keluarga baru ya. Keluarga baru, new family life in new normal life. Ya, jadi kita memiliki keluarga baru ya, dalam tanda petik, di dalam sebuah kehidupan yang kehidupan normal yang baru ya, dalam kehidupan yang baru, di mana keluarga kita memiliki syarat dengan aktivitas
di mana aktivitas-aktivitas itu tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, ya. Dan kebahagiaan yang hakiki itu bagi seorang muslim adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cinta itu adalah basis untuk membangun keluarga. Tanpa cinta, sulit sebuah keluarga itu bisa dipertahankan, ya. Dan saya sudah menyampaikan di dalam pertemuan sebelumnya bahwa ada 5 prinsip cinta, ya. 5 prinsip cinta. Yang pertama, C, cinta karena Allah. Yang kedua, I, itu adalah ikhtiar tak kena lelah. Yang N itu adalah no baperan, jadi nggak boleh baperan, ya. Kemudian T itu adalah tawakal, dan A itu adalah asah dengan ilmu. Jadi saya membuat singkatan bahwa prinsip cinta ini ada kepanjangannya, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, agar sahabat keluarga semua bisa mengingat kembali bahwa C itu adalah cinta karena Allah. Kemudian I itu adalah ikhtiar tak kena lelah, kemudian N itu no baper, ya, T tawakal, dan A asah dengan ilmu, ya. Dan insya Allah kita akan bahas satu demi satu, dan pada pertemuan kali ini saya akan fokuskan pada prinsip yang pertama, yaitu cinta karena Allah, ya. Saya kira ini pembahasan yang diantara para muslimah semua ini sudah mendengar, tapi mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan semakin lebih menguatkan lagi pada tataran operasional, ya. Nah, prinsip yang pertama yaitu cinta karena Allah, ya. Mencintai karena Allah itu adalah perbuatan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, ya. Karena di dalam hadis dari Abu Hurairah, ya, yang disepakati oleh Abu Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, ya, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Salah satunya adalah 2 orang yang mencintai karena Allah, ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi sungguh besar kedudukan manusia yang saling mencintai karena Allah. Pertanyaannya adalah, apa makna mencintai karena Allah? Nah, di dalam sebuah buku yang berjudul Pilar-pilar Pengokoh Nafsi, ya, di situ saya membaca bahwa maknanya ketika kita mencintai karena Allah, mencintai seorang hamba karena Allah, itu adalah kita mencintai karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Dan demikian juga ketika kita benci kepada seseorang itu adalah disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, dikarenakan kekufuran yang dia lakukan. Jadi mencintai karena Allah itu adalah wujudnya itu adalah tatkala kita menjaga orang-orang yang kita cintai untuk tetap di dalam ketaatan dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kemaksiatan atau perbuatan dosa, ya. Jadi pada saat orang lain itu melakukan perbuatan yang dosa, justru kita harus mencegah mereka, mengingatkan mereka, dan itu adalah wujud cinta karena Allah yang sesungguhnya, ya. Jadi yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya, ya. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa cinta karena Allah itu tidak sama dengan memberikan apa saja yang orang lain mau, ya, yang orang lain mau. Katakanlah kita memberikan semua yang anak mau, lalu membolehkan semua yang anak inginkan, lalu membebaskan anak untuk melakukan apa saja. Tidak seperti itu, ya. Nah, terkadang kita salah menunjukkan cinta kita pada anak-anak kita atau pada pasangan kita. Semisal, ya, suami memberikan banyak materi kepada istrinya, ya, karena saking cintanya. Dia memberikan rumah mewah, dia mengajak liburan, dia memberikan kendaraan, ya. Namun apa yang diberikan oleh suami itu melalui jalan yang tidak Allah ridhoi, ya, melalui jalan yang haram, ya. Atau misalnya seorang ibu mencintai anak, tapi dia tidak pernah mengajarkan anaknya bagaimana mengaji, bagaimana cara melakukan sholat, memberikan pemahaman Islam, hingga kemudian anak-anaknya tumbuh dewasa dan mereka tidak mengenal agamanya sendiri, ya.
Atau misalnya seorang laki-laki ketika berkata kepada seorang perempuan, ya, yang perempuannya itu belum halal untuk dirinya, saya mencintaimu karena Allah, uhibbuki fillah, tapi pada saat yang sama dia memegang tangannya, dia ngajak pergi berduaan, ngajak nonton, makan berdua, ya. Artinya apa? Artinya apa yang ia ucapkan itu tidak didudukan pada tempatnya. Karena mustahil seseorang itu mencintai karena Allah, lalu pada saat yang sama mengajak pada kemaksiatan. Itu sesuatu hal yang sangat mustahil, ya. Nah, jadi cinta karena Allah itu bukan terkait kepada fisik, bukan terkait pada jabatan, bukan terkait pada kekayaan, bukan terkait pada kesukuan, ya. Melainkan kecintaan pada Allah itu terkait kepada perbuatan apa yang dia lakukan. Bahwa kita mencintai itu karena perbuatannya. Kita mencintai seseorang karena ketaatannya pada Allah. Jadi, hakikat mencintai keluarga kita karena Allah itu adalah menjaga semua anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, agar senantiasa mereka itu terikat kepada aturan Allah. Ya. Nah, untuk menjadikan anak-anak kita terikat kepada aturan Allah, itu dilakukan sejak kapan? Itu sejak dari dini, sejak dari kecil, ya. Sejak dari anak-anak kita lahir, ya, sampai mereka dewasa. Selama kita masih diamanahi anak, ya, selama kita masih diberikan nafas, ya, maka kewajiban kita untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan anak-anak kita untuk terikat pada hukum Allah itu harus dilakukan sepanjang hidup kita. Ya, nah sebagai contoh pernah Rasulullah melihat cucunya makan kurma, ya, melihat cucunya itu Hasan makan kurma sedekah. Nah Rasulullah tidak membiarkan, ya, karena apa? Karena tidak boleh, ya, Rasulullah dan keluarganya itu memakan harta sedekah. Lalu apa yang beliau lakukan? Ya, beliau memaksa cucunya untuk mengeluarkan kurma dari mulutnya sambil berkata, sambil mengingatkan, ya, bahwa kita tidak boleh makan harta sedekah. Itu salah satu contoh bagaimana menumbuhkan keterikatan kepada hukum Allah itu harus dilakukan sejak dari anak-anak kita kecil, ya. Nah, tanpa melihat, maksudnya yang kita pikirkan itu kalau anak kita ada peluang untuk melanggar hukum Allah, maka harus segera kita ingatkan. Ya, jangan sampai ada perasaan sungkan, jangan sampai ada perasaan saya nggak enak, ya. Karena justru ketika kita membiarkan orang yang kita cintai itu melakukan perbuatan dosa, ya justru itu akan membawanya kepada neraka, gitu, ya. Jadi contoh misalnya, ya, pada satu peristiwa di mana Bani Makhzum meminta keringanan kepada Rasulullah, ya, untuk meringankan hukuman kepada seorang perempuan dari Bani Makhzum, ya. Tetapi karena mereka sungkan meminta keringanan itu kepada Rasulullah, maka mereka itu lewat kepada seseorang yang Allah cintai, yaitu yang Rasulullah cintai. Siapa? Yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya, jadi Usamah itu adalah anak yang Rasulullah cintai, maka mendapatkan julukan kekasih dari kekasih Rasulullah. Ya, kenapa? Karena pertama Usamah itu adalah anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, ya, pernah diangkat oleh Rasulullah, ya, tapi kemudian dengan turunnya surat Al-Ahzab, ya, disampaikan bahwa tidak boleh ada anak angkat, ya. Kemudian ibunya siapa? Ibunya itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman itu adalah ibu pengganti daripada ibunya Rasulullah. Jadi ketika ibundanya Rasulullah wafat, maka yang menggantikan maksudnya itu adalah Ummu Aiman. Maka Usamah itu adalah anak dari orang yang Rasulullah cintai, ya. Sehingga suatu ketika Usamah itu masih kecil, ya, dipangku oleh Rasulullah, jadi dipangku di atas pahanya, ya, duduk berdampingan dengan cucunya yaitu Husain bin Ali, sambil Rasulullah berkata, ya Allah, aku mencintai keduanya, ya. Jadi kita dari sini tahu bahwa Rasulullah begitu mencintai Usamah. Nah, tapi apa yang terjadi, ya, pada saat Usamah menyampaikan pesan dari Bani Makhzum kepada Rasulullah, ya, untuk meringankan hukuman kepada perempuan dari Makhzum tersebut. Rasulullah begitu marah. Lalu Rasulullah memberikan jawaban.
Apakah kamu meminta pertolongan dalam masalah hudud atau ketetapan hukum Allah? Lalu beliau menyampaikan kepada orang banyak, sesungguhnya umat sebelum kamu sekalian dihancurkan karena ketidakadilan. Bila ada orang elit mencuri dibiarkan, sementara bila ada orang lemah yang mencuri lalu ditegakkan hukum hadnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, inilah bentuk kecintaan karena Allah yang hakiki. Jadi bentuk kecintaan karena Allah yang hakiki itu adalah ketika kita menjaga anggota keluarga kita itu tetap dalam koridor taat kepada syariatnya, taat kepada aturan Allah, dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ya, dan tentunya kita semua ya para muslimah sahabat keluarga, tentunya kan kita semua bercita-cita ya untuk bisa masuk sekeluarga dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita ya. Karena apa? Karena kebersamaan di dunia ini hanya sementara ya. Kebersamaan di dunia ini tidaklah cukup ya. Karena itu jika memang kita ingin masuk ke dalam keluarga, masuk sekeluarga bersama-sama ya, masuk surga sekeluarga bersama-sama, maka mulailah pertama ikatkan diri kita ya dengan hukum Allah, lalu kita mengajak anggota keluarga kita untuk mau hidup sesuai dengan SOP-nya Allah ya, sesuai dengan standar operasional prosedurnya Allah ya. Karena apa? Karena SOP-nya Allah itu begitu lengkap. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, di antara bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh kan melakukan banyak aktivitas. Tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, tetapi apa? Kita mencari nafkah, kita pergi ke pasar, kita mendidik anak, kita bertetangga, kita bermuamalah, kita bekerja. Ya, artinya mustahil kita bisa menjadi muslim yang taat seutuhnya ketika kita hanya membatasi ketaatan kita itu hanya di dalam masalah ibadah, hanya dalam perkara sholat, hanya dalam perkara puasa, hanya dalam perkara haji. Ya, nah sehingga mohon maaf ya jika ada sekiranya yang mereka tuh berkata seperti ini ya, walaupun muslim tapi dia punya pendapat begini. Udah deh nggak usah bicara tentang agama gitu loh. Kalau kita sedang melakukan transaksi ekonomi gitu loh. Jangan mengaitkan agama dengan ekonomi. Jangan mengaitkan agama dengan pendidikan. Jangan mengaitkan agama dengan kesehatan atau dengan politik. Karena lalu kalau ada orang yang kemudian melakukan itu, lah kamu sok alim gitu ya, kamu sok alim gitu loh. Udahlah jangan bawa-bawa deh masalah agama mah udah di masjid saja. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru gitu ya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir ya rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini, Allah Ta'ala itu berfirman menyuruh kepada hamba-hambanya yang sudah beriman, ya, yang sudah beriman kepadanya, yang sudah membenarkan Rasulnya, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya dan Rasulnya, untuk mengambil seluruh ajaran dan syariatnya, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ya, jadi bagi yang selama ini belum memahami, biasanya memang menganggap berat loh jadi jadi muslim itu berat amat gitu loh. Karena apa-apa diatur, apa-apa harus lihat Al-Qur'an, apa-apa harus lihat hadis, apa-apa harus tanya dulu gitu loh pada yang ahlinya terkait dengan ini ya. Nah, tapi sebetulnya coba kita lihat apakah betul-betul sesungguhnya kita berat gitu loh ketika kita melaksanakan syariat Islam ya. Karena apa? Karena misalnya nih, kita pergi ke suatu buah negara, tidak perlu jauh-jauh deh, kita pergi ke negara Singapura lah contohnya, ya, dimana kita tahu bahwa Singapura itu negara yang disiplin banget gitu ya, antri, membuang sampah, itu kalau mau masuk MRT itu kan kita betul-betul harus antri berdiri pada batasan yang orang lain harus yang ada di MRT harus keluar dulu baru kita bisa masuk. Nah, ketika kita pergi ke negara tersebut, kita bisa saja tuh mengikuti semua aturan
yang biasanya kita kalau masuk di KRL itu berdesak-desakan, tetapi ketika kita berada di negara Singapura, kita bisa ikut aturan tersebut tanpa kita pernah protes ya, tanpa kita pernah bertanya kenapa sih negara ini memberlakukan aturan seperti ini gitu kan ya, karena ia tahu ia hidup di sebuah negara dan negara tersebut punya aturan, dan aturan itu tentu punya tujuannya untuk apa? Yang melindungi keamanan dan kenyamanan dari warganya ya. Nah jadi dengan kata lain ya, kalau kita berpikir bahwa kenapa kita begitu mudah ya, kenapa kita begitu ringan, tidak ada rasa keberatan ketika kita mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi ketika kita dihadapkan kepada aturan Allah, lalu kita merasa berat. Padahal kita tahu bahwa kita hidup, kita lahir, kita hidup di atas bumi, dan bumi ini adalah milik Allah. Ya, bumi ini milik Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Ya, Allah menyebutkan ya di banyak sekali ayat-ayat tentang hal itu ya, bahwa langit, bumi, semua gunung-gunung, hewan itu adalah ciptaan Allah yang disediakan untuk manusia. Ya, dan Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mustahil Allah berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Ya, Allah menegaskan ya banyak ayat-ayat yang terkait dengan ini. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 99. Ya, wala yazlimu rabbuka ahadan, bahwa dan Rabbmu itu tidak akan pernah menzolimi siapapun juga. Jadi aturan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah menzolimi kita. Sesungguhnya itu adalah baik untuk kita. Ya, karena itulah seharusnya, karena kita sebagai hamba Allah, maka kita hidup sesuai dengan SOP-nya Allah. Ya, SOP Allah itulah yang disebut dengan syariat Islam. Dan Al-Jauzi berkata, sesungguhnya beratnya taat itu akan hilang, hingga yang tersisa itu hanya pahalanya. Dan sesungguhnya kelezatan maksiat itu akan hilang, yang tersisa itu adalah dosanya. Maksudnya apa sih? Maksudnya ketika di awal-awal memang bisa dirasakan itu terasa berat untuk taat gitu loh. Ya, terasa berat untuk taat ya. Tetapi ketika kita kemudian memahami agama kita dengan lebih baik ya, lalu kemudian kita berupaya, maka yang awalnya kita merasa berat itu akan menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Itu akan menjadi satu kelezatan yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan Allah balas dengan pahala. Ya, jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Dan jaminan dari Allah, bukan kata saya. Allah menjaminkan ya, barang siapa yang bertransaksi dengan Allah, ya maka jaminannya apa? Ya Allah akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mereka berjuang untuk taat ya, mengikuti aturan-aturannya. Ya. Nah, dan itu harus muncul keyakinan pada diri kita ya, bahwa Allah itu semua aturan Allah itu pasti baik ya. Seperti halnya keyakinan seorang bayi ya kepada orang tuanya ya. Coba lihat bayi ya, bayi itu kan pasrah saja, orang tuanya mandikan, dia nggak pernah menolak ya, dia ikut saja apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu loh. Dimandikan ya dimandikan, dikasih makan ya dia makan gitu loh. Kenapa? Karena dia percaya gitu loh, dia melihat bahwa orang tuanya itu akan melakukan yang terbaik untuk dia. Nah, keyakinan kita itu harus sampai pada tahap seperti itu. Ya, tugas kita sebagai seorang muslim itu hanyalah sami'na wa ata'na, bahwa kita mendengar lalu kita taat kepada aturan Allah ya, dan berat taat itu akan hilang hingga yang ada itu adalah pahalanya ya. Bisa jadi ya kita saat ini masih berpikir begini ya, enak ya kayaknya kalau hidup tanpa aturan gitu, bebas, nggak ribet, nggak harus begini, nggak harus begitu, jangan begini, jangan begitu ya. Tapi semua nikmat-nikmat itu ya, nikmat semu, kelezatan yang semu itu akan hilang hingga kemudian yang tertinggal itu hanyalah kita mendapatkan dosanya ya. Dan orang yang ingin bebas dari aturan agama
itu sesungguhnya, sejatinya dia sebetulnya sudah terperangkap di dalam kebebasannya sendiri. Jadi sebetulnya nggak pernah itu mereka bebas, ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, ya. Jadi ya maknanya cinta karena Allah, ya, kepada anak-anak kita dan kepada suami kita itu artinya adalah menjaga suami, menjaga pasangan, dan menjaga anak-anak kita agar mereka tetap di dalam aktivitas yang Allah ridhoi, ya. Nah, namun memang ya seringkali ketika kita mengajak anak-anak kita untuk sholat, anak-anak kita untuk ngaji, ya, anak kita untuk melakukan sesuatu yang memang Allah perintahkan, melarang anak kita untuk jangan lama-lama main game, ya. Nah, seringkali kemudian muncul perselisihan. Yang muncul itu adalah penolakan dari anak-anak kita. Jadi kita seolah-olah jadi begini, kok cinta kita itu dibalas dengan sesuatu yang membuat kita tidak enak gitu loh. Kok malah kita itu cinta, tapi cinta itu malah kemudian merenggangkan kita dengan suami kita, merenggangkan kita dengan anak-anak kita. Bukankah sesungguhnya ketika kita cinta, maka itu harus merekatkan kita, yang merekatkan keluarga kita. Nah, kondisi ini bisa terjadi itu karena ada dua penyebab, ya. Jadi penyebab yang pertama adalah karena cara pandang kita dengan cara pandang suami dan anak-anak kita itu belum sama, ya. Belum sama dalam memandang tentang sesuatu, memandang tentang kehidupan, ya. Sehingga kalau pandangannya itu berbeda, maka pasti definisi tentang cintanya juga berbeda, gitu, ya. Yang kedua, penyebabnya adalah bisa jadi pada saat kita menyampaikannya, ya, kita menyampaikannya tidak tepat, ya, karena komunikasi kita, pemilihan kata-kata, pemilihan kalimat yang kurang tepat, atau memang perilaku kita yang membuat orang lain yang kita ingatkan, yang kita ajak, yang kita nasihati, mereka tidak nyaman, ya. Nah, disinilah yang menurut saya ada dua penyebab utama, ya. Jadi karena pandangan kita yang masih berbeda, ya. Kedua, dari cara kita, ya. Nah, kalau pandangan kita masih berbeda berarti bagaimana? Ya, memang kemudian harus disatukan, ya. Harus disatukan persepsi kita. Yang akhirnya kemudian kita semua jadi tahu bahwa yang maknanya cinta itu apa. Jadi kalau suami itu dan dinasehati, kalau punya pandangan yang sama, oh dia sangat bersyukur ketika dia dinasehati, dicegah oleh istrinya pada saat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas di situ adalah perbuatan yang Allah haramkan. Justru dia akan bersyukur. Ya, karena apa? Karena istrinya begitu perhatian kepadanya. Ya, begitu menjaga dirinya. Nah, inilah hakikatnya penterjemahan atau aplikasi dari mencegah keluarga kita dari siksa api neraka. Ya. Nah, Islam memiliki pandangan tentang hidup ini sudah jelas, ya, bahwa hidup kita, ya, pasti punya tujuan, ya. Kalau laptop itu dibuat oleh manusia, itu nggak mungkin laptop ini dibuat tanpa tujuan. Smartphone ini dibuat pasti ada tujuan. Facebook ini dibuat pasti ada tujuan. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah benda itu nggak mungkin, mustahil hanya dilakukan dengan sia-sia saja, ya udah hanya buat tanpa ada satu tujuan. Demikian juga halnya dengan Allah pada saat menciptakan manusia, pasti punya tujuan, ya. Tidak mungkin diciptakan dengan sia-sia belaka. Nah, tujuan itu sudah Allah sampaikan, sudah Allah ibaratnya sudah Allah kasih highlight, ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, yang artinya, dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku, supaya beribadah kepadaku, ya. Jadi tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Artinya seluruh aktivitas kita, ya, harus menjadi nilai ibadah, ya. Dan syaratnya agar aktivitas kita bernilai ibadah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua itu adalah apa yang kita lakukan tidak boleh menyalahi daripada aturannya Allah, ya. Nggak bisa, Bu, kita hanya saya mah ikhlas gitu, ya, tapi yang kita lakukan itu ada sesuatu yang melanggar aturan Allah, itu Allah tidak akan terima, gitu, ya, tidak akan terima, ya. Nah,
Jadi maknanya ibadah itu begitu. Sehingga di dalam seluruh aktivitas kita harus ada yang disebut dengan idroksilah bilah. Idroksilah bilah itu apa? Idroksilah bilah itu adalah sepanjang aktivitas hidup kita, kita selalu ingat bahwa kita itu terhubung dengan Allah. Tapi bukan sebatas seperti, ya mohon maaf ya, seperti orang-orang kejawen yang mereka itu hanya eling, ingat gitu ya. Bukan di situ. Tapi makna daripada idroksilabilah atau selalu menghubungkan diri kita dengan Allah itu, ya. Jadi bukan sekedar ingat, tapi kita tahu bahwa kita sadar bahwa Allah itu Maha melihat, setiap perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan, maka apa yang kita lakukan itu harus kita pastikan bahwa ini adalah sesuatu yang Allah akan mencintai kita. Jangan sampai perbuatan kita itu mengundang benci dari Allah. Nah, konsep inilah yang memang harus dipahami oleh suami dan juga oleh anak-anak kita. Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka bahasa cinta kita, ya, bahasa cinta kita kepada pasangan dan anak-anak kita itu akan mereka pahami, mereka bisa terima, ya. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah, terutama karena sekarang kita hidup pada satu zaman di mana sistem yang berlaku di dalam kehidupan kita ini adalah bukan sistem Islam, ya. Aturan-aturannya bukan aturan-aturan Islam, ya. Kita hidup pada sebuah zaman saat ini ya disebut dengan sistem kehidupan sekuler dan liberal, ya. Apa sih itu sistem sekuler dan liberal? Ya, kalau sistem sekuler itu adalah sebuah sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga agama itu hanya disimpan di dalam ruang-ruang tertentu, ya. Hanya boleh agama itu dibicarakan di ruang-ruang masjid, tetapi ketika di ruang-ruang publik itu nggak boleh. Agama itu hanya menjadi wilayah private saja, wilayah individu saja. Nah, itu sistem sekuler seperti itu, ya. Nah, sementara kalau sistem liberal itu apa? Sistem liberal itu yaitu satu sistem yang memang memberikan kebebasan tanpa batas. Jadi silakanlah mau berbuat apa saja, mau berpikir apa saja, mau berpendapat apa saja, selama you mau, you suka, ya lakukan saja, gitu loh, ya. Nah, itu sistem sekuler, kita hidup di sistem sekuler liberalis, ya. Jadi sistem sekuler liberalis itu seibaratnya sudah menjadi oksigen yang kita hirup setiap hari, yang dihirup oleh anak-anak kita, yang dihirup oleh pasangan kita, yang dihirup oleh seluruh manusia di muka bumi ini, ya. Yang tentunya karena senantiasa kita hirup, ya ibarat seperti oksigen, maka akan berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara kita berpendapat, akhirnya juga berpengaruh pada cara kita berbuat. Ujungnya pasti akan ke sana, ya. Nah, maka menjelaskan bahwa Islam itu adalah satu konsep hidup yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, atau dengan kata lain kita mengenalnya seperti dengan sebutan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, ya. Jadi mengenalkan tentang konsep Islam kafah, ya, seperti bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bagi mereka yang biasa hidup, ya, yang katakanlah maksud saya mengikuti pemikiran sekuler liberal, ya, itu menjadi satu pendapat yang aneh, sulit untuk diterima, ya. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa memahami, ya, agama itu hanya pada wilayah ibadah tertentu, ya, dan tidak pernah tuh kita terpikir sebelum berbuat tanya dulu ini hukumnya apa, ya. Nah, maka jangan heran, ya, muslimah sahabat keluarga, jika misalnya ada seorang ibu yang mengingatkan anaknya untuk berjilbab, ya, pada saat anaknya sudah memasuki masa akil balik, lalu dia menjawab, mama nggak usah diatur-atur saya, gitu loh, tubuhku itu adalah milikku, gitu, ya. Ada kan pendapat yang seperti itu, ya, tubuhku itu adalah milikku, kita mau melakukan apa saja pada tubuhku, gitu, selama itu nggak ganggu orang lain, udah deh nggak usah atur-atur hidup saya, ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya, karena dia sudah terracuni oleh pemikiran sekuleri dan kapitalis,
Ya, jadi ini ada satu tantangan yang berat ya bagi kita sebagai kaum ibu untuk menjaga suami kita, untuk menjaga anak-anak kita ya di dalam lingkungan yang sistemnya ya seperti ini ya. Tetapi insya Allah bahwa semua ini bisa kita jalani asal memang kita paham ya, kita tahu ilmunya ya, kita tahu ilmunya. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menyamakan bahasa cinta di dalam keluarga kita? Nah, tentu kembali kita melihat ya, kita melihat kepada teladan kita, yaitu bagaimana cara Rasulullah mendidik ya, bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarganya. Ya, kita lihat dari sirah nabawiyah bahwa ketika Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai ayat 5. Ya, orang-orang yang pertama kali beliau dakwahi itu adalah keluarganya dulu, orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya. Ya, jadi saat beliau menerima wahyu itu beliau tidak mengambil sikap seperti ini. Sudah deh, saya saja yang masuk surga sendirian. Sudahlah, Islam ini hanya cukup untuk saya. Tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada keluarganya terlebih dahulu. Maka setelah Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah, maka beliau ajak istrinya Khadijah untuk masuk Islam ya, kemudian putri-putrinya, kemudian keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian budaknya yaitu Zaid bin Harithah. Lalu setelah diajak anggota keluarganya, lalu beliau ajak sahabatnya yang terdekat ya, sahabatnya di situ Abu Bakar. Lalu dari situlah mulai dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut yang kemudian pengikut Islam makin hari makin bertambah. Lalu masuklah Utsman bin Affan, masuklah Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Zubair bin Awam ya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi Rasulullah ketika sudah tahu tentang Islam, maka yang beliau lakukan itu apa? Ya, beliau pahamkan pada keluarganya, beliau sampaikan pada keluarganya. Jadi keluarga itu adalah orang yang paling berhak untuk kita dakwahi gitu loh. Ya, yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Ya, jangan sampai kita menasehati orang di luar dari keluarga kita, tapi kemudian kita tidak menasehati keluarga kita, gitu loh. Ya, walaupun pada akhirnya tentang masalah hasil itu dikembalikan kepada masing-masing. Karena Allah menyampaikan laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Yang namanya hidayah itu bukan ada pada tangan kita. Bukan kita yang menentukan hidayah, yang orang lain itu kemudian berubah sesuai dengan harapan kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah mau, ya. Itu bukan pada wilayah kita. Allah hanya mewajibkan kita untuk berikhtiar. Allah hanya mewajibkan kita untuk menyampaikan tentang bagaimana hasil, ya, itu ada pada wilayah Allah, ya. Maka kita hanya melakukan saja, ya, melakukan dakwah, menyampaikan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita. Masalah hasil serahkanlah kepada Allah, ya. Jadi selain ikhtiar, tentunya juga kita harus mengeluarkan doa kita, ya. Nah, Rasulullah ketika mengajak istrinya, keponakannya, putri-putrinya, ya, para sahabatnya, Rasulullah tidak mencukupkan dengan mencukupkan mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu ditinggal. Tidak. Tapi apa yang beliau lakukan? Ya, kalau kita melihat di dalam periode dakwahnya Rasulullah, maka Rasulullah itu melakukan apa yang disebut dengan taskif, ya, yaitu melakukan pembinaan. Ya, melakukan pembinaan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau itu menjelaskan, ya, memberikan satu gambaran agama Islam itu seperti apa sih, sampai tergambar pada orang-orang yang disuruh Rasulullah bangunan Islam yang indah luar biasa, yang membuat siapapun yang ketika mendengarnya yakin bahwa Islam itu adalah agama dari Zat yang Maha Pencipta,
Itu bukan agama buatan manusia, bukan agama ibaratnya yang kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat dari Rasulullah, bukan. Itu adalah ayat Allah ya, yang membuat orang itu ketika mendengar itu begitu terpesona. Lalu setelah itu apa? Jatuh cinta dan ingin hidup di bawah dinaungi oleh bangunan Islam. Ya, dengan kata lain adalah Rasulullah menjelaskan sehingga pemikiran Khadijah, Ali, kemudian Abu Bakar, Abdurrahman, pokoknya semua dari pengikut Rasulullah itu punya satu pemahaman yang sama, punya satu pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama. Dan ketika itu sudah disamakan, maka pastilah akan muncul perasaan yang sama. Benci, cinta, suka dan tidak suka itu akan menjadi sama. Ketika apa? Ketika pemahamannya tentang agama itu sama. Nah, ini hanya akan bisa terwujud, terjadi ketika ada suatu pembinaan yang terus-menerus, dan inilah kewajiban dari orang tua untuk melakukan pembinaan kepada anak-anaknya. Sehingga ketika memang ini sudah sama ya, akhirnya semuanya juga punya satu keinginan dan kerinduan untuk sama-sama, ya Allah, kita ingin ya kita masuk surga gitu loh. Caranya gimana? Ya caranya ikutin deh jalan yang sudah Allah kasih ya. Di dunia ini kita ikutin saja apa yang sudah Allah syariatkan. Lalu ketika ada satu perbedaan pendapat, lalu ketika ada satu masalah, tidak ngeyel-ngeyelan tapi kembali melihat, menggali bagaimana solusi-solusinya di dalam Islam. Sehingga semuanya itu sepakat, mulai dari cara makan, cara minum, cara berbelanja, cara berpakaian, cara berekonomi, cara bertransaksi, semuanya itu sepakat bahwa semuanya itu ikut dengan aturan Allah ya. Sehingga semuanya sepakat, sholat itu wajib, puasa itu wajib ya, puasa di bulan Ramadan itu wajib, menutup aurat itu wajib gitu ya. Semuanya, menonton film porno itu haram ya, berkhalwat itu haram, pacaran itu haram. Nah, jadi pendapat-pendapat ini menjadi satu pendapat yang tidak ada perbedaan ya, ketika kita punya satu pemahaman yang sama. Nah, tetapi memang kita harus tahu bahwa untuk memahamkan tentang ini nggak bisa dalam waktu sekejap, seperti membalikan telapak tangan, itu nggak bisa ya, tetapi memerlukan satu proses yang panjang yang tadi saya sampaikan melalui suatu proses pembinaan yang rutin ya. Kita menyampaikan kepada anak-anak kita secara rutin sampai terbangun konsep yang utuh ya, konsep yang utuh tentang Islam ya, sehingga mereka tahu ya, anak-anak kita tahu dari mana mereka berasal, lalu hidup ini untuk apa, lalu setelah kita meninggal itu kita bagaimana. Nah, ini harus dipahamkan ya, harus dipahamkan, dan kewajiban itu terletak pada pundak kita sebagai orang tua. Nah, kan anak-anak kita sudah belajar agama, apakah itu nggak cukup gitu loh, belajar agama di sekolah untuk mendapatkan itu ya. Mohon ini untuk kita pahami ya, bahwa anak-anak kita walaupun belajar agama di sekolah, bahkan ya meski belajar agama di sekolah, katakan di sekolah dengan label Islam ya, maka itu belum cukup ya, terutama kalau di sekolah-sekolah umum ya. Kalau umum, kenapa? Karena kalau di sekolah-sekolah yang umum ya, itu biasanya pelajaran agama itu alokasinya tidak banyak ya, dan tujuannya, targetnya itu untuk mencapai kurikulum ya, untuk mengejar materi gitu loh ya. Nah, jadi sementara kalau yang disebut dengan pembinaan, tujuannya itu adalah untuk memahamkan ya, untuk sampai kemudian anak-anak kita paham ya, tidak terikat oleh ini harus target 1 tahun selesai, tidak. Tapi tujuannya itu adalah bagaimana memahamkan anak-anak kita ya, agar mereka tuh betul-betul merasakan satu keinginan yang membuncah ya, keinginan yang membuncah untuk kita sekarang ini kita harus hidup sama-sama nih, kita sama-sama saling mengingatkan untuk hidup mencari ridho Allah ya. Nah, jadi itu Bu yang pertama ya. Jadi yang pertama caranya adalah dengan melakukan pembinaan yang secara terus-menerus.
Nah, tentang masalah metode, ini nanti saya akan berbicara pada lain waktu. Karena kalau kita sudah berbicara tentang metode atau tahapan, ya, itu nanti kita harus melihat daripada usia anak kita. Ya, daripada usia anak kita usia berapa, maka tentunya akan berbeda dengan cara kita ketika kita menyampaikan pada saat usia yang 7 tahun, usia akil balik, bahkan sampai usia dewasa. Ya, karena itulah kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam atau tarbiyatul aulad, maka kita mengenal ada tahapan usia anak. Ya, ada tahapan yang disebut dengan tahapan tamyiz, ada yang disebut dengan masa mumayyiz, ada yang disebut dengan masa akil balik. Ya, nah, kenapa di dalam Islam itu ada tahapan yang demikian? Karena apa? Karena nanti di situ akan berpengaruh dengan cara kita menyampaikan, lalu kontennya, materinya itu akan berbeda. Untuk materi-materi anak usia dini, katakanlah kalau yang pratami seperti itu, dengan anak yang masa mumayyiz, dengan anak yang masa akil balik, itu kontennya nanti berbeda. Dan tujuannya juga untuk setiap tahapan itu nanti juga akan berbeda. Ya, nah, yang kedua adalah tadi saya sudah sampaikan adalah yang kedua itu ada terikat pada cara. Ya, nah seringkali kita sebagai orang tua ya, sebagai ibu ya, muslimah sahabat keluarga, kita lupa bahwa saat kita mengajak anggota keluarga kita pada ketaatan, sesungguhnya kita itu sedang mengajak anak-anak kita untuk mencintai Allah. Ya, cuman bagaimana anak-anak kita bisa mencintai Allah jika cara kita menyampaikan Islam kepada anak-anak kita itu adalah dengan cara yang kasar, dengan kalimat yang sama sekali tidak mencerminkan kasih sayang, ya. Bahkan yang seringkali terlontar dari mulut kita itu adalah ancaman-ancaman, kalimat-kalimat yang kasar, perintah, ya pokoknya hal-hal yang membuat anak-anak kita tidak nyaman, ya. Ayo sholat, nanti kalau nggak sholat masuk neraka, nanti Allah marah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu gitu loh, ya. Begitupun dengan cara kita pukul anak kita agar anak kita itu melakukan sholat pada usianya, katakanlah di usia masih anak usia dini. Kalau dia tidak mau mengaji, lalu kita hukum. Nah, cara-cara seperti itu, ya, kalau cara-caranya tidak nyaman, maka tentu bagaimana mungkin kita bisa ajak anak-anak kita untuk mencintai Allah jika seruan-seruan kita itu tidak dibalut dengan dengan kasih sayang yang membuat orang lain itu merasa nyaman gitu loh, yang membuat orang lain itu kemudian mau mendengarkan, ya. Nah, saya ingin berbagi kisah sedikit ya sebelum saya akhiri ya, karena sudah hampir 1 jam ya. Saya membaca sebuah kisah yang ini kisahnya menarik ya, dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita ya. Saya membaca sebuah buku yang judulnya itu adalah judulnya Enjoy Life ya. Penulisnya saya kurang ingat ya. Ini adalah sebuah buku yang diberikan oleh kakak saya yang saya cintai ya, yaitu Teh Herti ya. Beliau memberikan sebuah buku Enjoy Life ya. Dulu pada saat beliau memberikan buku ini kepada saya ya, beliau menyampaikan, Yanti, itu panggilan untuk saya, Yanti coba baca deh. Dalam buku ini kita akan melihat bagaimana cara menjelaskan Islam itu dengan penuh kasih sayang ya. Nah, di dalamnya itu ada sebuah kisah yang saya baca. Jadi kisahnya adalah ada seorang pemuda yang bernama Abdullah ya. Dia seorang yang alim ya, dia seorang alim yang berpengetahuan ya. Jadi dia punya pengetahuan agama, tetapi dia punya kecerdasan interpersonal yang rendah. Nah, ini kecerdasan interpersonal ini penting banget ya, penting sekali ya untuk kita asah ya, karena ini akan menjadi kecerdasan yang akan membuat ya ketika kita mendakwahi orang lain ya, itu membuat orang yang kita dakwai itu merasa nyaman ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan atau nasihat-nasihat kita ya. Nah, suatu ketika Abdullah ini sedang bekerja, lalu dia mendengar suara azan ya, Nah, dia menyelesaikan dulu pekerjaannya. Setelah itu dia buru-buru ya dalam perjalanannya menuju masjid, dia mendengar ada suara iqomat itu sudah terdengar, lalu dia segera tuh buru-buru. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang laki-laki yang ada di atas pohon kurma gitu loh. Dia masih kerja di atas pohon kurma. Lalu Abdullah itu menghardik laki-laki tersebut. Lalu dia mengatakan begini, "Hei, siapa sih
kamu tuh yang ada di atas pohon gitu loh. Emangnya kamu nggak denger ya suara azan? Emangnya kamu nggak denger ya ini sudah suara iqomat? Kamu ini ya seolah-olah nggak dengar suara azan, nggak dengar suara iqomat. Ayo turun, kita sholat. Nah, laki-laki yang di atas pohon itu berkata, iya, oke, aku turun. Nah, Abdul kan dia perlu waktu untuk turun dari pohon itu. Lalu Abdullah berteriak gitu, dia nggak sabar. Ayo cepat turun. Lalu dia melontarkan satu kata yang begitu menyakitkan laki-laki ini. Ya, dia berkata begini, ayo cepat dasar keledai. Ayo cepat keledai. Waduh, laki-laki yang tadi di atas pohon kurma itu ya, begitu mendengar saya dipanggil keledai, lalu dia marah. Engkau memanggil aku keledai? Lalu dia mengambil ranting, yang dia mau memotong ranting, lalu ranting itu dilemparkan kepada Abdullah. Dan saat itu Abdullah wajahnya tertutup oleh sorban. Jadi laki-laki tadi tidak mengenal siapa sih sesungguhnya yang mengingatkan dia gitu ya. Nah, jadi laki-laki tadi melemparkannya ya, melemparkan ranting tadi kepada Abdullah ya. Lalu Abdullah itu udah meninggalkan ya karena dia terburu-buru. Lalu laki-laki tadi ya nggak pergi ke masjid. Dia turun tapi dia nggak ke masjid. Dia pulang ke rumah lalu sholat di rumah. Nah, Abdullah pada saat sudah di masjid, dia tunggu laki-laki tersebut. Loh, kok laki-laki yang tadi saya ajak itu nggak datang gitu ya. Nah, akhirnya Abdullah melakukan introspeksi. Kayaknya tadi caranya salah deh ya. Nah, lalu setelah itu besoknya ya pada saat Abdullah mendengar suara azan, sudah waktunya ini sudah waktunya ini akan sholat ya, beliau segera bersiap agar tidak buru-buru dalam perjalanan pergi ke masjid. Nah, dalam perjalanan bertemu lagi dengan laki-laki yang mengurus pohon kurma tadi. Nah, tapi sekarang Abdullah menampakkan wajahnya. Lalu dia menyapa laki-laki tersebut dengan senyuman ya, dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya hi gitu kan. Bagaimana kabarmu gitu loh. Kelihatannya kamu sedang mengerjakan usaha kurmamu ya. Gimana sih usaha kurmamu gitu. Ditanya sama Abdullah. Alhamdulillah kurma saya bagus alhamdulillah gitu. Nah, jadi setelah mulai membuka percakapan dan laki-laki itu kemudian menyapanya, menjawab sapaannya, lalu Abdullah berkata gitu loh, Allah kan sudah banyak memberikan kenikmatan kepadamu, apakah kamu tidak berpikir berterima kasih kepada Allah? Ini kan pohon kurma kamu bisa panen sebanyak ini kan semuanya atas izin Allah. Ini semuanya kan atas pertolongan Allah. Memang kamu berikhtiar, tapi kan yang memberi yang bisa menumbuhkan kurma ini siapa? Itu kan hanya Allah. Kamu gak kepikir ya, kamu untuk berterima kasih kepada Allah? Ya, disampaikan dengan kalimat yang sopan. Ya, laki-laki tadi tertarik gitu dan mau mendengarkan gitu. Oh iya ya gitu. Soalnya saya melihat kamu itu masih suka berada di atas pohon ketika azan terdengar, suaranya sudah berkumandang, bahkan ketika sudah ada suara iqomat, kamu masih sibuk dengan pekerjaan kamu. Tidakkah kamu bisa untuk menunda pekerjaan kamu sebentar saja? Karena sesungguhnya melakukan sholat itu dibandingkan dengan waktu kamu untuk mengerjakan pekerjaanmu dengan kurma, itu lebih sedikit loh, gitu loh. Waktu sholat kurang lebih hanya memakan waktu katakanlah sampai 30 menit, itu sudah termasuk perjalanan ke masjid ya. Sementara kamu bekerja mulai dari pagi sampai siang hari ya. Nah, tidakkah kamu bisa menunda pekerjaan itu sebentar, lalu kita istirahat dengan cara sholat, kita rileks, setelah itu kamu bisa bekerja lagi ya. Nah, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah, laki-laki tadi memberikan respon yang berbeda. Iya ya, insya Allah deh. Aduh, saya berterima kasih kepadamu. Kamu begitu baik mengingatkan saya dengan sopan. Beda loh dengan laki-laki yang kemarin yang menemui saya. Dia datang sambil marah-marah dan dia meneraikai saya dan memanggil saya dengan kalimat keledai. Laki-laki itu menyampaikan begitu curhat kepada Abdullah. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan orang yang sama ya, tetapi
orang ini sudah Abdullah sudah melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, dari sini kita belajar bahwa untuk mengajak anggota keluarga kita dalam ketaatan, tidak saja yang dibutuhkan itu adalah pengetahuan agama, melainkan juga kita harus memiliki mengasah keterampilan ya yang disebut dengan keterampilan interpersonal. Ya, keterampilan bagaimana menjalin interaksi dengan orang lain. Ya, kemudian juga kita harus punya keterampilan berkomunikasi. Apalagi kita harus punya keterampilan untuk mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita. Ya, dan keterampilan-keterampilan ini saya sudah bahas di dalam buku saya ya yang berjudul Menghadirkan Ilmu di Hati, Merawat Fitrah dalam Siraman Cinta. Ya, di situ saya sudah bahas keterampilan-keterampilan apa yang harus kita miliki yang membuat ketika kita memiliki keterampilan ini, maka pada saat kita menasehati orang lain ya, orang lain itu bisa menerimanya ya. Yang dalam istilah Ellen Zielinski itu yang disebut dengan 7 Essential Life Skill ya. Silahkan ya, bukan promosi ya, tapi maksudnya itu saya tuliskan di dalam buku saya Menghadirkan Ilmu di Hati, Merawat Fitrah dalam Siraman Cinta ya. Nah, jadi dari sinilah kita harus belajar bahwa ketika kita mengajak anak-anak kita untuk mereka terikat kepada hukum Allah, mengajak anak-anak kita untuk mencintai Allah, maka sesungguhnya kita juga harus melatih keterampilan interpersonal kita, keterampilan komunikasi kita melatih sosial kontrol diri kita agar kita bisa mengendalikan diri ya. Lalu kita juga punya keterampilan disebut dengan perspective taking ya, memahami sudut pandang orang lain. Ketika kita memahami sudut pandang orang lain, kita bisa tahu bagaimana kita akan mulai dari mana agar orang lain itu paham dari apa yang kita maksud. Dan ini memang perlu latihan, Bu ya, ini perlu latihan keterampilan seperti ini. Saya pun sampai sekarang masih berlatih tentang ini gitu loh. Karena apa? Karena seiring dengan suami saya juga menua gitu kan, suami saya juga bertambah usia, lalu anak-anak saya juga bertambah dewasa, maka cara saya berkomunikasi dengan pasangan, cara saya berbicara dengan anak-anak saya sudah nggak bisa saya samakan dengan pada saat mereka tuh masih kecil, udah nggak bisa gitu loh. Jadi saya pun melatih keterampilan-keterampilan tersebut ya. Nah, ingin saya akhiri pertemuan kita pada kali ini ya dengan sebuah kalimat bahwa keterampilan kita ya, keterampilan Anda untuk berkomitmen ya dengan orang lain itu menentukan bagaimana mereka berkomitmen dengan Anda ya. Nah, jadi muslimah sahabat keluarga, pada kesempatan kali ini saya sudah membahas tentang prinsip yang pertama, yaitu cinta. Bagaimana prinsip pertama itu cinta karena Allah. Dan kita tadi saya sudah memaparkan bagaimana aplikasinya di dalam sehari-hari ya. Walaupun saya belum menjelaskan secara panjang lebar, tapi insya Allah stay tune ya di sahabat keluarga ini ya. Insya Allah ya dalam pertemuan-pertemuan mendatang ya, saya akan membahas lebih detail lagi ya bagaimana keterampilan-keterampilan itu harus kita asah ya, sehingga nanti kita akan menjadi lebih terampil mencari diksi, mencari kalimat yang tepat, merendahkan suara ya pada saat anak-anak kita menguji kesabaran kita, maka kemarahan kita itu tidak meletup-letup pada saat kita menghadapi situasi di mana situasi itu bukan sesuai dengan harapan kita. Tidak dengan mudah kita mengumbar kemarahan kita, bagaimana kita merendahkan diri ya, dan mengajak orang lain ya dengan cara yang sopan. Nah, semua itu memang harus kita lalui dalam keseharian kita ya. Kita aplikasikan dan dengan kalimat-kalimat ajakan ya, yang pada akhirnya anak-anak kita mau mendengarkan dan kemudian mau melakukan sesuai dengan harapan kita ya.
Yang dalam hal ini tentunya harapan kita adalah agar anak-anak kita mereka senantiasa hidup di dalam satu kehidupan, dalam satu aktivitas yang Allah ridhoi. Ya, nah baik muslimah sahabat keluarga, kita sudah bertemu lewat virtual ini kurang lebih 1 jam 40 menit ya. Sekarang sudah jam 10.40 waktu Indonesia bagian barat ya. Jika sekiranya ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di dalam grup WA sahabat keluarga ataupun di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan jika saya bisa untuk menjawabnya, insya Allah akan saya jawab ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang ada hal-hal kekurangan dari diri saya ya. Kebenaran itu semata-mata dari Allah ya. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingin saya sampaikan kepada muslimah sahabat keluarga semua, uhibbukunna fillah, bahwa saya mencintai semua itu karena Allah. Yuk kita berpegangan tangan agar kita senantiasa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.